Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang kurir narkoba di Balikpapan diringkus polisi dengan barang bukti yang sempat dibuang di beberapa tempat. Ratusan polisi di Balikpapan yang bertugas pengamanan pemungutan suara mulai diterjunkan. Warga Buyung-Buyung Kabupaten Berau diliputi resah akibat seringnya terjadi pemadaman listrik. Ratusan polisi di lingkup Polresta Balikpapan inilah yang disiagakan untuk pengamanan tempat pemungutan suara Pilkada Serentak 2024. Sebelum diterjunkan ke lapangan, satu persatu dari polisi tersebut diperiksa kelengkapannya. Untuk kegiatannya kali ini, Polresta Balikpapan mengerahkan 372 polisi, terdiri dari pria dan wanita. Jumlah ini termasuk dukungan dari Polda Kaltim sebanyak 60 personel. Kabak Ops Polresta menyatakan titik rawan yang menjadi perhatian mereka adalah kawasan yang terdapat mantan narapidana tertentu, kawasan lapas termasuk lingkungan Polresta. Yaitu apabila yang belum mengambil dukop, silakan. Jadi pada hari ini, sore ini telah dilaksanakan apel pergeseran pasukan, yang mana tadi sudah langsung dipimpin oleh Bapak Kapolresta sendiri. Personil yang kita libatkan, baik itu dari personil Polresta itu kurang lebih sekitar 312 personil. Itu kita sebar di seluruh kecamatan, 6 kecamatan. Dan selanjutnya kita juga ada pergeseran pasukan dari BKO Polda, itu kurang lebih sekitar 60 personil, ada dari Samapta maupun dari Satker Polda, itu langsung membackup penebalan di wilayah Polresta Balikpapan. Untuk titik rawan sendiri ini di mana sih dan menurut Polresta Balikpapan nih? Baik, untuk titik rawan sendiri tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, ada salah satu titik rawan, yakni di wilayah timur. Kategori rawan ini rawan khusus, rawan dan rawan khusus. Rawan ini karena di salah satu titik TPS itu ada salah satu masyarakat ex napi tertentu, napiter. Dan yang kedua rawan khusus itu yakni TPS nanti yang akan kita laksanakan di daerah wilayah lapas maupun di sel Polres kita. Meski telah menyiapkan personel khusus, namun Polresta berharap pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berjalan aman dan lancar agar kegiatan ekonomi dan aktivitas lainnya tidak terhambat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Distribusi logistik pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 untuk wilayah Samarinda ini mulai disalurkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Senin siang. Logistik tersebut diangkut dari gudang penyimpanan KPU yang berada di area pergudangan Sungai Kunjang. Ketua KPU Samarinda memastikan logistik yang didistribusikan ini untuk mencukupi kebutuhan 1.202 tempat pemungutan suara. Distribusi ini dilakukan ke panitia kecamatan dengan mengerahkan 39 truk pengangkut. Di hari berikutnya, surat suara tersebut akan didistribusikan ke PPS dan langsung diteruskan ke tempat pemungutan suara. Secara resmi kami sudah mendistribusikan untuk kebutuhan 1.202 TPS ke PPK. Selanjutnya PPK nanti akan mengemas semua, membagi per kelurahan, yang selanjutnya besok akan diteruskan pada besok hari dari PPK ke PPS, yang selanjutnya nanti tanpa harus menginap lagi diteruskan ke TPS, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan H-1 TPS harus sudah berdiri dan kotak surat suara sudah harus ada di TPS sejak H-1. Hari ini kami membagi 39 truk untuk pengangkutan logistik yang semuanya sudah kami distribusikan ke gudang-gudang PPK yang sudah kami terima,
dan kesiapannya sudah kami periksa juga karena beberapa hal berkaitan dengan pengamanan dan juga keamanan saat hujan. Ini juga sudah kami periksa dan mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti tidak ada masalah. Dan kami minta dan sudah bermohon kepada kepolisian dan juga TNI bersama Bawaslu untuk sama-sama menjaga kotak suara-suara yang sudah kami distribusikan di PPK. Pendistribusian logistik pilkada ini memastikan jika wilayah Samarinda sudah sangat siap melaksanakan pemungutan suara yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kotak suara yang didistribusikan oleh KPU Samarinda tiba di kantor Kecamatan Samarinda Kota Senin siang. Total terdapat 92 kotak suara yang nantinya akan didistribusikan di 46 TPS. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Samarinda Kota menyatakan, secara kasat mata, kotak suara tersebut dalam kondisi utuh dan masih tersegel. Selanjutnya, distribusi ke masing-masing TPS akan dilakukan Selasa siang. Alhamdulillah dari gudang KPU tadi sudah terdistribusi sebanyak 46 TPS untuk 2 pemilihan, berarti ada 92 kotak. 92 kotak. Ya. Berapa TPS tadi, Bang? 46 TPS. 46, oke. Karena ada 2 pemilihan jadi kan 92. Kemudian ini juga ada yang di luar kotak. Alhamdulillah walaupun tadi sempat tertunda, tapi alhamdulillah sudah sampai di sini dengan selamat. Oke. Untuk kondisi kotak suara sendiri hasil pemeriksaan seperti apa, Pak? Sudah bagus, sudah tersegel semua, lengkap, tersegel di plastik juga, sudah di plastik juga diisolasi jadi aman. Selama berada di kantor camat, kotak suara itu akan dijaga oleh polisi dan tentara serta Bawaslu. Mereka akan bersiaga penuh secara bergilir hingga distribusi selesai dikerjakan. Di bawah semua ya? Milik di bawah. Pengamanan logistik suara di Samarinda Kota, ya kita di sini juga menempatkan 4 personil berjaga di sekitaran PPK Kecamatan, di mana nanti mereka akan standby sampai kotak suara ini didistribusikan ke kelurahan yang ada di Samarinda Kota. Ada berapa kelurahan targetnya, Pak? Di sini ada 5 kelurahan, ya, jadi untuk sampai besok pagi tetap akan dijaga di sini, besok pagi akan didistribusikan ke kelurahan di Samarinda Kota. Petugas berharap proses ini berjalan lancar dan aman agar pelaksanaan pemungutan suara tidak terhambat. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Logistik pemilihan kepala daerah satu persatu dikeluarkan petugas panitia pemilihan Kecamatan Segah dari tempat penyimpanan di kantor Kecamatan Senin siang. Logistik tersebut selanjutnya didistribusikan ke kawasan pelosok. PPK Segah menegaskan pengiriman logistik ini diutamakan untuk 5 desa, yakni Kampung Punan Mahakam, Punan Segah, Long Laai, Long Ayap, dan Punan Malinau. Itu karena kelima desa tersebut letaknya cukup terpencil dan sulit dilalui oleh kendaraan saat hujan. Bersama mungkin di media-media juga sudah pernah melihat bahwa jalan menuju Kampung Long Laai untuk saat ini memang kondisi hujan terus-menerus, sehingga memang memerlukan mobil yang ekstra, yang khusus maksud kami, yang harus double garden, dan juga supir yang harus berpengalaman. Itu menjadi atensi, dan juga kemungkinan banjir masih ada untuk daerah pengiriman ke Long Laai, Punan Mahakam, dan juga ke Punan Malinau. Total surat suara untuk Kecamatan Segah ini sebanyak 13.417 lembar. Dari 5 desa di kecamatan ini, Desa Gunung Sari merupakan daerah terbanyak jumlah surat suaranya, yakni 4.704 lembar. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.